peduli itu terhadap lingkungan yang berimplikasi kepada orang banyak adalah bagian dari kewajiban yang harus kita tanamkan dalam diri kita, dan boleh juga itu kita anggap sebagai bagian dari amaliah kita, mengingatkan saudara-saudara kita yang katakanlah mencaploknya bahwa itu adalah dosa dalam perspektif agama manapun, saudara-saudara kita yang punya otoritas untuk menertibkannya bahwa mendiamkan itu juga adalah dosa karena membiarkan orang lain merampas aset yang berada dalam tanggung jawabnya. Rakyat melapor, warga peduli, tapi tidak ada respon. Tidak ada tindak lanjut. Laporan mereka seperti membuang garam ke laut. Kalau ini tidak disikapi oleh para pemegang otoritas dengan baik, bukan tidak mungkin pagar bambu yang ada di lautan bisa menjadi bambu runcing di daratan. Mulai muncul mahasiswa jadi-jadian, dan bakal banyak jadi-jadian lainnya yang goalnya adalah membenturkan masyarakat dengan masyarakat. Mereka tidak banyak menuntut negara. Mereka sudah hidup dengan sendirinya tanpa atau sebelum adanya negara ini. Ketemu lagi kita di channel yang perlu imajinasi rumah gratis tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa lagi dengan teman-teman sobat Kicau Jelata. Menjadi orang baik itu biasa, menjadi orang biasa itu baik. Tapi menjadikan kebaikan sebagai sebuah kebiasaan yang selalu diikhtiarkan, itu baru sebuah tindakan yang luar biasa. Salah satu kebiasaan baik yang barangkali mulai sirna di negeri kita ini adalah peduli, caring, memperhatikan, terutama dalam aspek-aspek yang berimplikasi luas terhadap masyarakat. Ambil contoh, misalnya di sekitar tempat tinggal Bang Kica di daerah Jalan Supomo. Dulu ketika Anies Baswedan menjadi gubernur DKI, di sepanjang jalan banyak terdapat pertokoan ataupun perkantoran. Para pemilik toko atau pemilik bangunan yang ada di sepanjang Jalan Supomo dan bahkan sampai Sarjo, tidak ada yang berani untuk membangun badan kali yang berada di depan bangunannya menjadi ruang private atau katakanlah tempat parkir dari perkantoran mereka. Yang mereka bangun itu hanya sebatas jalan keluar masuk ke gedung. Bahkan di sepanjang jalan menjelang Pancoran di eranya Anies Baswedan itu terdapat beberapa bangunan yang digunakan untuk berbagai macam kegiatan ekonomi, ada perbengkelan, tukang las dan segala macam yang berdiri di atas saluran air, berhasil ditertibkan oleh Anies Baswedan. Kenapa itu berhasil? Karena ada peduli dari warga yang melaporkan dan ada peduli dari aparat yang punya otoritas untuk menertibkan. Tapi yang terjadi setelah bukan lagi Anies Baswedan menjadi gubernur, ada banyak titik di Jalan Supomo, di Jalan Sarjo, bahkan ada yang terang benderang di sebelum Balai Sudirman, sebuah bangunan, bukan hanya menutupi semua badan saluran, bahkan merampas sebagian trotoar. Lalu di persimpangan Jalan Merpati ada sebuah koperasi mengambil, menutupi semua saluran air yang berada di depan bangunannya menjadi lahan parkirnya. Dan warga peduli, dilaporkan oleh warga. Ternyata yang tidak peduli adalah aparat otoritas yang punya kewajiban untuk menertibkannya. Ada dasar hukumnya dan segala macam. Dan ini akan berimplikasi panjang kalau dibiarkan. Mungkin katakanlah tidak bisa menertibkannya, tapi setidak-tidaknya membuat jelas hitam di atas putih bahwa bangunan atau lahan yang diambil dan berada di atas fasilitas umum berupa saluran air tersebut adalah milik Pemda DKI, bikin perikatan dengan pemilik gedung yang isinya satu, yang menyatakan bahwa itu tanah yang dirampas, diambil adalah milik DKI, bikin perjanjian sewa-menyewa, tentukan berapa sewanya, masukkan sebagai NJOP, PBB, dan yang paling penting, ada hitam di atas putih di tangan Pemda DKI
Jangan berpikir setahun 2 tahun, berpikirlah 100 tahun ke depan. Jika si penghuni terakhir, katakanlah 100 tahun kemudian, karena tidak ada perjanjian sekarang dia menganggap itu bagian dari asetnya, maka alangkah kasihannya para penerus dari aparat DKI sekarang ini di 100 tahun kemudian, karena mereka tidak punya pegangan apa-apa. Sekali lagi, peduli itu terhadap lingkungan yang berimplikasi kepada orang banyak adalah bagian dari kewajiban yang harus kita tanamkan dalam diri kita, dan boleh juga itu kita anggap sebagai bagian dari amaliah kita, mengingatkan saudara-saudara kita yang katakanlah mencaploknya bahwa itu adalah dosa dalam perspektif agama manapun, saudara-saudara kita yang punya otoritas untuk menertibkannya, bahwa mendiamkan itu juga adalah dosa karena membiarkan orang lain merampas aset yang berada dalam tanggung jawabnya. Dan ini, soal peduli ini juga kita lihat apa yang sekarang menghangat, yaitu yang terjadi di Laut Tangerang. Ada pagar dari bambu memang, 30 km lebih panjangnya, berbulan-bulan dipasang. Mungkin sambung menyambung keberatan nelayan, sambung menyambung keberatan mereka-mereka yang memancing, bukan untuk penghidupan, tapi sebagai bagian dari katakanlah healing, mengadu ke skala yang paling kecil, RT, RW, mungkin kepala desa atau lurah, ke bupati, segala macam. Rakyat melapor, warga peduli, tapi tidak ada respon, tidak ada tindak lanjut. Laporan mereka seperti membuang garam ke laut, hilang tanpa bekas. Dan itu baru terbelalak mata mereka semua pada saat ada yang memviralkannya secara terus-menerus. Dan alhamdulillah, karena ini menyangkut kedaulatan negara, Pak Presiden kita memerintahkan Angkatan Laut untuk membongkarnya. Dibongkar sudah, ongoing. Mungkin sekarang sudah lebih dari 18 km. Tapi sampai titik ini, sampai detik ini, tidak satupun pejabat, mulai dari tatanan paling bawah sampai paling tinggi, mampu mengungkap siapa sejatinya yang memagari laut tersebut. Kan lucu, amat sangat lucu. Yang bertanggung jawab atas pemagaran laut tersebut, tidak ada satu otoritas yang menyatakan itu siapa. Dibongkar atas biaya negara, atas biaya keringat wajib pajak. Ada apa? Gak mungkin tidak tahu siapa yang memasangnya. Banyak informasi yang beredar dari masyarakat. Siapa yang melakukan pengkondisian di lapangan, siapa yang jadi mandor, siapa yang jadi pekerja. Bahkan Pak Wakil Presiden kita agak mengeluarkan satir yang luar biasa. Nih, kita dengar. Bapak, tanggapan sedikit kan tentang pagar laut tadi bagaimana? Saya kan sudah katakan tadi bahwa polisi alhamdulillah dalam waktu 2 hari bisa tangkap orang yang dipotong lehernya. Tapi ini 30 km nggak ada yang tahu siapa. Ini kelihatan nanti. Ya, itu aja cukup ya. Jadi teman-teman, kembali ke soal peduli. Nah, ini bagian dari peduli apa yang Bang Kijah mau ucapkan. Apa yang terjadi dengan pagar laut ini hendaknya menjadi perhatian kita semua, khususnya mereka-mereka yang berada di otoritas. Eskalasi dari pagar laut ini ternyata naik ke darat dan meluas ke lautan-lautan lainnya yang juga di atasnya ternyata sudah ada HGB. Di daerah Banten sendiri eskalasinya naik ke darat. Beredarlah keluh kesah dari masyarakat pasca ditetapkannya ada PSN PIK 2 di bulan Maret kalau nggak salah tahun 2024, itu bertebaran para calo-calo tanah memaksa petani dan petambak untuk melepaskan tanahnya dengan dalil PSN. Jadi ada penyelundupan hukum, apalagi kristal clear sekarang setelah Menko Perekonomian menyatakan PSN itu
tidak sama dengan PIK 2. Dan kalau kita lihat memang dari media yang melakukan investigasi setelah bulan Maret itu, banyak sekali tanah-tanah masyarakat, baik itu lahan produktif, pertanian maupun tambak, beralih kepemilikan dengan paksaan kepada korporasi. Dan ini setelah munculnya atau meningkatnya meleknya mata masyarakat tentang pagar laut dan bermunculan orang-orang yang speak up membela kepentingan, bermunculan orang-orang yang peduli. Nah, topik kita kan tadi peduli, maka masyarakat muncul darah baru, muncul harapan baru. Mereka mulai bangkit, mengadakan perlawanan yang masih sifatnya sebatas protes dan segala macam. Tetapi kalau ini tidak disikapi oleh para pemegang otoritas dengan baik, bukan tidak mungkin pagar bambu yang ada di lautan bisa menjadi bambu runcing di daratan. Bukan mustahil, bukan tidak mungkin. Apalagi kita lihat sekarang mulai ada indikasi masyarakat dibenturkan dengan sesama masyarakat. Mulai bermunculan LSM, jadi-jadian yang posisinya membela pagar laut. Awalnya, yang ujung pembelaannya itu adalah kepada korporasi tertentu. Mulai muncul ulama, jadi-jadian yang membela korporasi. Mulai muncul mahasiswa, jadi-jadian. Dan bakal banyak jadi-jadian lainnya yang goalnya adalah membenturkan masyarakat dengan masyarakat. Argumentasi mereka adalah ini akan mendatangkan lapangan kerja yang demikian luas, mengangkat, menghidupkan perekonomian. Teman-teman, ada banyak contoh sebenarnya di Republik ini yang dalihnya adalah untuk rakyat, ternyata rakyat terpinggirkan. Mari kita bicara dengan hati. Ada ribuan hektar lahan pertanian, lumbung pangan yang produktif, yang bertahun-tahun bergenerasi, dikelola oleh masyarakat untuk penghidupan mereka, untuk distribusi support pangan orang-orang perkotaan. Mereka tidak banyak menuntut negara. Mereka sudah hidup dengan sendirinya tanpa atau sebelum adanya negara ini. Ada kohesivitas sosial, ada budaya, culture, kerukunan, keakraban. Jika kita biarkan korporasi merampas, hilang. Bukan hanya sekedar tanah, peradaban, culture mereka, kohesivitas sosial mereka, mata pencarian mereka. Apa ini yang dimaksud oleh tujuan berdirinya negeri ini? Mari kita renungkan. Mari kita dengarkan dengan hati betapa banyak ratap tangis dari saudara-saudara kita dari Sabang sampai Merauke, yang tanahnya, yang penghidupannya, yang budayanya, yang kampung halamannya dirampas untuk kepentingan kapitalis. Kita bukan anti pembangunan, bukan, tetapi kita anti kepada orang-orang yang menghalalkan segala cara untuk mengeruk keuntungan tanpa dia peduli dengan sesamanya. Teman-teman, sekali lagi mari kita peduli. Mari kita peduli. Peduli adalah bagian dari cara kita untuk menjaga negeri ini. Peduli adalah bagian dari ikhtiar kita menerapkan atau pengabdian kita kepada Allah SWT atau kepada siapapun yang teman-teman yakini sebagai yang harus disembah. Pasti peduli terhadap sesama, bagian dari syariat, bagian dari perintah yang agama manapun ajarannya sama tentang berbaik, peduli kepada sesama, kepada negeri, kepada alam semesta. Terakhir bagi saya ingin sharing sebuah video bagaimana cara-cara yang ditempuh oleh kapitalis dalam mengkondisikan agar apa yang mereka inginkan bisa mereka dapatkan.
Dan dari sini kita bisa lihat, kapitalis itu tidak pernah hilang dahaganya, tidak pernah kenyang perutnya. Jangankan sepantai Pantura, se-Indonesia, sedunia pun, kalau bisa mereka akan telan. Mari teman-teman, hidup hanya sekali, mari bikin berarti. Hidup hanya saat, ayo tebar banyak manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan... Ini pertama kali dulu, durungnya juga malam. Siang saya jaga. Gak boleh kali ini dulu, karena kali ini punya pemerintah. Keperluannya semua orang butuh kali, termasuk tambak. Tambak itu apa, keluar masuknya air itu dari kali. Kalau nggak ada keluar masuk, matikannya. Satu. Kedua, kali itu pembuangan air dari desa-desa itu kalau musim hujan bisa jadi lautan. Nah, dia itu nggak percaya, durung terus malam saya jaga, saya tidur, durung lagi itu sampai sekilo lebih dari Keronjo, wilayah Keronjo dengan wilayah Muncung. Ya, namanya ini Kalimalang, jurusan Muara Selasih, Sabandar. Terus orang kampung ngamuk karena tambaknya pada banjir. Terdampak. Iya, terdampak. Ya. Ada sungai kecil ini, ada 3, Keronjo, Muncung 2, yang dulu gitu. Sekarang dibongkar tuh, kelihatan tuh ya. Bongkar kemarin baru ini. Sungai Kalimalang itu bukan sungai buatan. Saya dengar di TV apa di mana, sungai buatan. Di sini nih, pemerintah ini belum pernah membangun atau bikin Kalimalang dari zaman Belanda. Saya aja nggak tahu bikinnya. Lebarnya 20 meter. Ya, 2 meter. Seharusnya menurut saya, pemerintah kewajiban setiap 10 tahun, sungai yang dangkal-dangkal itu kewajiban dikeruk. Bukan malah ditimbun. Ya, ini mah datang-datang ditimbun. Dulu, nangis saya. Saya ini petani. Saya bukan orang pemerintah, bukan orang politik, bukan orang partai. Petani, kerjanya tani. Ngurus anak, ngajar-ngaji doang. Nggak ada urusannya. Saya belum pernah jadi pangkat. Nggak ada urusannya. Tapi kalau kalinya durung, anak-anak saya, cucu saya, semua orang butuh makan. Terus pertanian, sawah, kenapa datang-datang durung? Bukan tanah mati itu. Tanah produktif itu bertonton. Lumbung padi dari Keronjo Muncung. Padahal itu seharusnya dibangun pertanian supaya bisa 2 kali, 3 kali. Kali Muncung Keronjo ini pertaniannya, kalau nggak ada hujan, nggak panen, karena kayak anak tiri Tangerang itu. Terus tanya bupatinya tuh, kapan mau dibangun Keronjo Muncung supaya Irigasi, bisa ya irigasinya. Saya tahun 81 minta dibikin irigasi dari Mabuk, waktu itu Padana, Bupati Pak Subirin, sampai sekarang nggak dikasih. Tuh saya pengen dibangun saya mah, nggak pengen apa-apa. Coba tolong Pak Presiden, sungai saya bangun lagi lah biar bagus. Saya ini bisa nanam ikan lagi, nanam padi, itu aja pengen saya. Nggak ada urusan dengan apalah. Kalau Mbak punya bapak yang terdampak ini, di mana lokasinya ini ya? Ya itu, 6 hektar lebih. Di shoot ya kamera ini ya, tambahnya. Tuh. Nah. Ya, ikannya pada mati Berapa kan. ribu meter ini? 62.000 lebih. Oh. Sekarang Tuh. bagaimana? Dulu penghasilannya berapa ton nih? Sekali ngangkat? Sekali ngangkat 3,5 ton. Kalau lagi ya Ikannya apa itu? Ikan bandeng. Sekilo berapa? Ya kalau 20.000 berapa? 70 juta. 70 juta. Nah, Kalau setahun 2 kali, kadang 3 kali. 3 kalau kali lagi punya kan 70. 70 berapa? 210 juta. Ya. Mau diganti 50.000, saya nggak mau. oh bapak termasuk yang ditawar tanahnya? Wih, bukan ditawar lagi. Itu mah malah ditakut-takuti. Ditakut-takuti. Harganya berapa? 50.000. Tapi bapak nggak mau ya? Nggak mau. Masih bertahan sampai bertahan sampai sekarang. Cuma Cuma sekarang aja. dampaknya gimana untuk melihara ikan? Jadi Iya mati nggak bisa, karena ini airnya kan sungainya di Surgu mah nggak bisa, salinitas airnya bagaimana? oh sanititas alirnya nggak Iya. bisa ganti-ganti gitu Iya. ya? Ikan itu butuh air Ganti bersih terus. terus, Iya, iya, iya. apalagi udang. Kalau nenek udang ini sekarang itu bisa 2,5 ton. Seharusnya dibangun udang Panami itu. Ini potensi, seharusnya dijadikan megapolitan bandeng dan udang. Oh, Bikinkan, menurut bikin koperasi di sini, bikin pabrik opannya, bina petani kita. Kan ada IPB. Iya, produk lanjutan. Ya, insinyur turunkan di Keronjo. Saya senang. Iya, iya. Bukan malah dulu Tanah habis. yang diturunkan di Keronjo. Wah, itu salah itu. Kalau harapan bapak bagaimana terhadap kali-kali ini? Harusnya direstorasi ya, dikembalikan lagi. Iya, kan? Nah, semua itu dibagusi sampai Muara Selasih. Tapi ini udah terlalu banyak pak yang 3 kilo ada itu panjangnya. panjang Sampai 3 kilo. jauh sana. 20 km lebar. Berapa lebarnya? 20 meter. 20 lebih kayaknya. Lebarnya kira-kira dan panjangnya sudah 3 kilo lebih 3 kayaknya. kilometer. Jadi sekali Yang- lagi kepada seluruh masyarakat, jangan hanya menganggap bahwa masalah kita hanya masalah pagar laut. Ya, yang dizalimi hanya di laut. Ternyata di darat akses publik terhadap sungai juga dizalimi, di mana sungai sebagai sumber penghidupan untuk irigasi, untuk perikanan, untuk tambak. Ini sekarang diuruk. Baik Pak, ada lagi selain apa yang disampaikan tadi ceritanya?
terkait ini. Kalau yang lainnya, Bapak tahu, yang lainnya akhirnya dijual? Katanya itu, kata yang apa yang datang itu apa semacam preman-preman lah. Karena dia nggak ada identitasnya. Saya dari apa orang lapangan aja. Semua kerong jemunying udah diserahkan di DP nih, tinggal Pak Haji doang. Jadi kalau Pak Haji nggak jual, nanti nih dikurung, Pak Haji ditanya mau masuknya kemana, ditahu dia sebodoh amat, tetap punya saya nggak takut lah. Ya punya saya tetap, nanti saya ganggu walaupun sudah ada gedungnya. Tanah Banten ini maka kami himbau khususnya kepada rakyat Tangerang, mulai detik ini tidak boleh takut. Kita harus berani melawan. Kita tidak dipisahkan oleh lautan, tapi kita dipersatukan oleh lautan. Khususnya kepada rakyat Tangerang, mulai detik ini tidak boleh takut. Kita harus berani melawan. Kita tidak dipisahkan oleh lautan, tapi kita dipersatukan oleh lautan. Kalau ini udah menjadi informasi, harusnya negara hadir dong. Dan ini adalah melanggar. Kok ini seperti negara sudah dicaplok oleh korporasi gitu kan? Takut amat gitu, udah jelas ini adalah pelanggaran. Kok masih disegel-segel? Namanya nelayan itu ya, salah sesuatu sedikit aja di laut, itu udah ditangkap. Lah ketika ini kaitannya dengan sesuatu yang besar gitu kan, pemodal besar, lah ini kok seperti takut-takut. Cari apa lagi? Udah jelas melanggar, tangkap, cabut. Saya begini marah, emosi nih ya, ampura ya. Saya tidak ingin dikelola oleh korporasi-korporasi. Kalau saya dikelola oleh korporasi, sampai kiamat kita ini akan miskin terus. Modelnya ya begini nih, bikin miskin. Kalau negara nggak berani ngelawan korporasi, saya yang akan melawan. Dan saya akan pimpin masyarakat Banten untuk melawan korporasi. Saya berharap kepada pengelola negara, sudahilah. Sudahi hal-hal yang sifatnya kepentingan sementara. Kayak macam memperkaya diri, sudahi. Sudahi udah, percaya deh, tolong disudahi. Korupsi, ya kan orang-orang yang korupsi, di kamarnya masih banyak berasnya, di ATM-nya banyak duitnya. Oh, ngapain sih hidup sementara gitu, sudahi. Ini akan membahayakan bangsa kita sendiri gitu kan. Yuk kembali sesuai dengan apa yang tertulis di undang-undang. Sesuai dengan apa yang tertulis di undang-undang dasar 45. Lakukan. Sila-silanya dilakukan, dipraktekkan secara betul. Udah. Undang-undang yang bikin rucak-rucak tolong udah dicabutin aja, udah kayak macam undang-undang Omnibus Law segala macam itu tuh udah cabut. Yang bikin sengsara-sengsara rakyat udah cabut. Mau ngapain, ini tempat ibadah kalian sebagai pengelola negara.
Itu sangat mudah untuk masuk surga juga sebagai pemangku kebijakan itu. Ya, tapi sebaliknya paling mudah juga masuk neraka. Gitu. Ketika para pemangku kebijakan ini tidak melakukan sesuai dengan apa yang tertera di undang-undang itu. Takutnya gini doang, takutnya Allah marah. Kalau Allah marah, bukan hanya manusia yang ngamuk. Air bisa ngamuk, tanah bisa ngamuk, ya kan? Api bisa ngamuk, angin bisa ngamuk, karena itu makhluknya. Ya, itu aja pesannya. Di negeri yang tak berantah, demokrasi hilang arah, dikemas begitu indah, seakan rakyat yang berdaulat. Kelompok kecil pemimpin siasa berkongsi dan penimbun rupiah, sedang tentukan arah sejarah dengan stempel pilihan umat. Dari pusat sampai daerah, pemilu hanya seolah-olah pilihan hasil ayat dan pilah berdasar kroni atau rupiah. Outputnya nyata tanpa celah, suasana negeri makin gundah. Dari ibu kota sampai daerah, beranak pinak keluh kesah. Di seberang sana pulau bicara, di sebelah sini laut dibelah. Alam dirusak, kehidupan diperparah, hukum berpihak pada rupiah. Umat berhasil dipecah belah, gaduh domba mencari nafkah, saling tuding dan saling salah, berebut-ribut recehan rupiah. Si kecil papa yang nyata lemah, yang keringatnya selalu basah, dibiarkan hidup berdarah-darah.